Huh? What the? Bruh. Aku jijik. Sesuatu keindahan yang sempurna, kenikmatan yang tiada tara adalah ngopil. Gede banget lagi. Karena kalau upil nontot terus lu ngobrol sama orang, itu sangat memalukan, guys. Sangat memalukan. Makanya lo sebelum ngongkok, sebelum ngobrol sama orang, periksa, siapa tahu upil lo nonton. Nongol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam santun, salam hormat buat semua sahabat Suareng Official dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dan jangan pernah bosan dengan Suareng Official. Nah pemirsa, para penonton, negara Indonesia adalah negara yang paling unik Bohong. di seluruh dunia. Oh, kenapa unik? Loh, Ya nggak tahu. nonton lagi baik. Kenapa Indonesia unik? Di mana nggak unik coba? Coba dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara. Oh, dari Papua sampai Aceh sana beraneka ragam suku budayanya. Oh, ya kan? Adat istiadatnya, macam-macam rupa-rupa. Tuh Indonesia. Nah, pemirsa, jadi gini guys. Indonesia 15 tahun yang akan datang, bagaimana anak-anak regenerasi muda sekarang tuh, yang sekarang usianya sekolah tuh, itu 20 tahun yang akan datang bagaimana mereka, 30 tahun yang akan datang bagaimana mereka, maju atau tidaknya ini negara Indonesia. Oh begitu. Nah bicara itu berarti kita bicara regenerasi, pemirsa. Lo kalau ngelihat berita-berita di TV, berita-berita di sosmed segala macem, pokoknya kalau belum mati belum jadi pahlawan. Itu tuh regenerasi kita ya. Sekarang bagaimana coba? Bimbingan dari siapa ini coba? Regenerasi kita sekarang begini dia, bro. Ayo kita mabar. Bro, hayu mabar bro. Mabar apa? Biasa. Berhentiin truk. Itu belum seberapa. Berikut ini cuplikan Boka Bego Nyari Mati. Baru game mulai. Bruh. Berhentiin truk, berhentiin kontainer yang lagi pada ngebut. Buset. Coba itu saudara-saudara. Jadi mobil nih, kencang-kencang banget tuh mobil ya. Buset. Mobil kencang-kencang banget. Di stop sama dia. Wah, tuh kan di stop sama dia tuh. Wah kan? Sama anak-anak tuh. Iya. Cuger kayak. Mati terus tuh. Tepuk tangan temennya. Salut gua sama lu. Mantep. Orang mati disalutin. Tuh, coba. Mati konyol. Tapi apa kata mereka? Wah, ini baru mantep. Tuh, udah mati dibilang mantep. Tuh. Emaknya, bapaknya nangis. Iya, tong kebina-bina sih. Tuh. Sekolah yang bener, gua sampai jual. Katanya. Jual tanah buat lu sekolah. Dengan lu cuman berhentiin truk sampai mati. Buset deh. Begitu saudara. Tuh. Generasi sekarang tuh. Iya. Buat lu nih semua tong semua nih. Ya, jangan dilakuin yang begitu mah. Waduh, mati konyol. Terus ada lagi pemirsa. Nih guys, ada lagi. Anak-anak muda itu ketemu siapa ge? Main bacok we. Buset deh. Iya, main bacok we. Ketemu ada orang lagi nongkrong di warkop, ada orang lagi nongkrong pinggir jalan, tingklas, cekek.
Ada orang lagi jalan-jalan, ada orang lagi tingklas, buat, buset deh, kan bacok baik. Apa itu? Gangster. Iya. Kalau belum bacok orang, lo belum cihuy. Ada aja joknya begitu ya. Nah, itu yang begitu. Dikurangin itu, jangan begitu. Iya, kasihan. Ya kan? Mak lo, bukan apa-apa, mak lo beranakin lo, buset deh. Ya kan? Aduh, mak kita nih beranakin kita itu. Ya hidup, antara hidup dan mati. Ya. Masa lo nggak bisa bagian orang tua lo? Masa lo bangga dengan lo memberhentikan truk, memberhentikan kontainer, terus lo mati? Lo bangga? Mati, ketabrak truk, mati habis membacok orang. Wih, ternyata gue hebat, gue bisa membacok orang. Ternyata gue hebat, gue mati dilindes truk. Hah, coba itu. Nah, jangan begitu, kurangin. Nah, makanya ini ya, kadang-kadang zaman dulu ya, zaman dulu pemirsa, kalau zaman dulu tuh guru-guru banyak di pedalaman, baik di kampung saya kayak banyak tuh guru dulu. Orang digaji sama pemerintah enggak dulu. Zaman dulu tuh, ada paling uang sabun tuh dari para wali murid tuh. Nah, sekarang udah enak. Guru tuh. Iya, harus ditingkatkan. Tuh, kualitas pembelajaran baik segi mental maupun istilahnya apa namanya? Intelektual tuh. Otak biar cerdas. Tuh. Jadilah pahlawan tanpa tanda jasa yang bener gitu. Jangan bocah mau sekolah, ya kan? Bocah mau sekolah ada pemirsa. Pulang loh, buset. Pulang lo neng, pulang. Sekarang udah zaman modern. Lu nggak punya HP, lu pulang ya. Bocah orang bawa HP, orang punya HP, disuruh pulang. Ngambek bocah, ngadu mamanya, mak, saya disuruh pulang sama guru. Lah emang apa neng? Saya punya HP. Ya ilaha illallah, tega men itu katanya guru ya. Anak gua punya HP. Ntar kita beli, kita jual tanah dulu tuh. Gara-gara guru akhirnya. Ntar itu bocah emaknya jual tanah buat beli HP tuh. Iya, tapi gue denger sih katanya itu udah dikasih apa tahu namanya? Gue denger. Ada udah diterima jadi CPNS. Mengundurkan diri. Tuh, padahal ribuan masyarakat pengen jadi CPNS. Gue gak mau jadi CPNS, bagian katanya gajinya gope, guys. Iya, gope. Sekarang gope, ntar 5-10 tahun yang akan datang, ya pasti kan naik, kan begitu. Lah ini mau udah diterima, mundur, ya jadi bikin ribet. Ya wajar aja itu yang namanya anak presiden itu yang namanya siapa ya? Kalau nggak salah itu, Kaisang apa siapa itu? Bilang kurang ajar, wajar itu. Iya. Kali ini gue cuman sekedar itu ya, sekedar intermezzo aja. Buat regenerasi bangsa Indonesia tuh, dimanapun anda berada, dimanapun lo pada berada, tolong ya, kesian sama mak lo ya, kesian sama mak lo ya, gue sama kesian sama mak gue gitu. Tapi dulu gue orang begitu orang Bohong. cuman jahil doang gue, Yang bener. cuman jahil doang gue kagak pernah berhenti itu bacokin orang, gue mau tahu-tawuran, gue nggak pernah. Gue mah dulu lagi kecil nih gue pemirsa, gue itu paling culun dah pokoknya, cuman gue paling jahil tuh. Kalau zaman dulu kan ada punduren ya, punduren nih tuh, biasanya kak itu emak-emak itu kalau pagi nutur kembang duren tuh. Kalau gua tuh jadi pagi-pagi gua kebelet, gua berak di bawah punduren tuh, gua berak gua berak kayak kan di situ. Nah udah habis itu tokainya itu tokainya gua uruk pakai kembang duren, gua uruk kan. Gua uruk pakai kembang duren. Nah entah kano gue intip dari jauh tuh, gue intip ceboknya ya, gue cebok dulu, gue cebok itu pakai daun apa itu, pokoknya daun, kalau nggak ada daun tunggak, gue koson. Nah itu cebok tuh, zaman dulu gue lagi kecil, gue intip terus tuh, gue intip aja, pengen tahu nih kembang duren gue ada yang nyomot enggak. Nah nenek-nenek tuh, mama pagi-pagi nutur kembang duren, wah kata, set katanya, nih kembang duren apa numpuk katanya, banyak banget diraup itu kembang duren sama mama. Tangannya pada pulang.
Kulat tokai gua. Itu zaman dulu tuh gua tuh. Iya, gua cuma jahil doang, gua mau konyol sama orang cuma jahil. Iya. Udah gitu pemirsa ya. Gua pernah dikerjain juga gua dulu. Lagi gua bocah, dikerjain gua sama teman-teman gua. Iya. Bukan teman-teman sebenarnya abang-abangan. Gua masih waktu itu gua belum sekolah. Iya. Katanya ngimbu sao, lu tau nggak ngimbu? Ya nggak tahu. Ngimbu sao belum matang diimbu biar matang gitu. Nah ceritanya, Reng, sini lo, ngapa bang? Imbuan sao gua udah matang katanya. Lu mau nggak? Sao, lu yang gali ya? Ya, kalau zaman dulu ngimbu sao itu saudara-saudara ya, itu di dalam tanah digali gitu. Ya, ukuran kurang lebih 20 cm itu sao diimbu. Nah, udah gitu, ini bang, saya gali ya pakai kayu. Jangan katanya, pakai tangan lu aja. Tak kalau pakai kayu, kalau saonya bolong, ntar jadi busuk. Kata abangan gua tuh. Lah, kok pakai tangan? Pakai ini gimana ngapa sih? Gitu. Ntar kalau udah kena saonya, nggak bakal inilah, saya juga tahu mana sao, mana tanah. Udah pakai tangan lo. Gue gali itu, ternyata bukan sao, itu di dalamnya tai diuruk. Iya, siapa gue dikerjain, habis kerjain mama gue kerjain, katanya kembang duren, nggak taunya sama tai gue diuruk sama kembang duren ya. Kembang duren katanya seraup nih, katanya nih raga sekilo udah sama tai gue. Ujung-ujungnya gue juga kena juga, dikerjain sama abang-abangan gua, suwe banget. Oke, pemirsa, demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.